Pembalasan. Hahem. Anak gadis, gaun pengantinmu sangat menawan. Gumam Yuliana. Dia tersenyum hambar memandang kedua bola mata Claudia yang menatap angkuh ke arahnya. Hahem. Wanita renta berani sekali ingin menyentuh gaun kebesaranku. Memangnya dia siapa? Tampil di pestaku, melihat penampilan kampungannya saja membuat perutku mual ingin muntah, bisiknya. Refleks, Claudia menggeser posisi berdirinya untuk menghindari sentuhan tangan Yuliana yang ingin memegang gaunnya, lalu semakin merapatkan tubuh ke samping Rio. Hahem. Dia bergumam lagi. Maaf, jika kehadiranku mengganggu kenyamananmu. Aku pribadi juga tidak betah berlama-lama di tempat menjijikan ini. Untuk itu aku tidak akan membuang-buang waktu di tempat ini. Menjijikan. Siapa wanita ini? Beraninya mengucapkan perkataan itu. Pikir Rio menatap sekilas ke arah Yuliana. Namun sisi lain dia senang, wanita paruh baya ini mengatakan hal itu kepada Claudia, karena ucapan itu memang pantas didapatkannya. Rio kembali menatap Yuliana. Wajah Claudia tiba-tiba memerah, mendengarkan perkataan pedas Yuliana. Jelasnya, wanita ini bukanlah orang sembarangan seperti penampilannya. Kenapa tidak? Bagaimana mungkin? Papa akan mengizinkan dia menaiki pentas ini kalau tidak ada sesuatu. Bisik pikiran Rio bercampur penasaran. Raharja Wijaya dan Bastian menatap tak berkedip ke arah Yuliana. Wajah kedua lelaki tua itu berubah kaku, jauh berbeda dari sebelum kedatangan Yuliana. Bibir mengatup rapat enggan untuk angkat bicara. Apa yang sedang dilakukan wanita itu? Jangan sampai dia mengacaukan pernikahan ini, ucap Bastian pelan. Raharja, bagaimana bisa? Menyelesaikan satu wanita saja tak becus. Kala itu kau mengatakan dia telah Astristi, tapi kenapa tiba-tiba dia munculnya dikondisikan seperti ini? Bagaimana jika dia membuka semua rahasia kita? Umpat Bastian sedikit berbisik. Meletak kasar gelas minuman ke atas meja. Bastian, aku juga tidak mengerti. Di mana wanita itu bersembunyi selama ini, sehingga orang suruhanku tidak menemukannya. Kau harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Lenyapkan dia, sebelum wanita itu mengkaukan semua usaha kita selama ini dan merusak acara istimewa ini. Baiklah. Dia mengangguk. Tak lama kemudian berjalan ke sudut ruangan, yang bercahaya redup. Lalu meraih telepon genggam di dalam saku celananya, untuk menghubungi orang suruhannya. Yuliana menatap sejenak, ke arah Raharja dan Bastian, kemudian mengarahkan pandangan secara bergantian ke seluruh tamu undangan. Siapa wanita itu? Pertanyaan batin para tamu. Wanita ini sepertinya ingin mengacaukan acara pernikahanku. Aku tidak akan tinggal diam. Jika bukan di depan ramai orang, aku sudah pasti mengusirnya. Bisik batin Claudia, yang menggantung manja di tangan kanan Rio. Yuliana meraih mix yang tergeletak tepat di depannya. Sementara di setiap sudut ruangan,
Cahaya percikan kamera menyinari wajahnya. Para wartawan sedang meliput siaran langsung pernikahan kedua anak konglomerat itu. Selamat kepada para hadirin semuanya, dan teristimewanya kepada kedua pihak keluarga pengantin, yaitu keluarga Bapak Raharja Wijaya dan Bapak Bastian. Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena dia telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kata selamat untuk kedua pasang pengantin ini. Asteris 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 asteris. Pelayan, kemana ibuku? Ucap Raihan memandangi sekeliling ruangan yang terlihat sepi. Maaf tuan. Nyonya sepertinya ada keperluan sebentar. Keluar. Tuan. Keperluan? Tanya batin Raihan. Bersamaan menyerahkan tas dan jaketnya ke tangan pembantu. Tidak biasa-biasanya ibu keluar tanpa berpamitan kepadaku. Gumamnya lagi. Ibu, aku baru 2 hari di Jakarta setelah pulang dari Bali, namun memberikan aku kejutan seperti ini. Bisik Raihan tiba-tiba membuang kerisauannya. Tuan, bubur kesukaan Anda telah masak. Ucap pelayan di sudut meja makan. Letakkan saja dahulu di sana, nanti aku memakannya. Ucap Raihan membaringkan tubuh ke sofa di ruang tamu. Dia terlihatnya sangat lelah setelah melihatmu lembur semalaman, menangani pasien yang operasi jantung tadi malam. Refleks, Raihan menyambar remote TV di atas nakas, kemudian menekan channel favoritnya yang membahas berita. Siaran berita hari ini. Kalian semua mungkin bertanya-tanya siapa saya. Tapi Yuliana berhenti sejenak. Terlihat raut wajah sedikit memerah, mata berkaca-kaca. Tapi siapapun saya tidak begitu penting. Saya tidak ingin berbelit-belit lagi. Saya ingin menyampaikan keberatan saya atas proyek yang sedang berlangsung di Taman Hijau. Saya selaku pemilik tanah berharap KBS Group segera membatalkan secepatnya proyek ini, karena izin yang tidak legal. Tanpa persetujuan hitam di atas putih. Jika Anda tidak mengindahkannya, saya akan menempuh jalan hukum dan peradilan. Satu lagi yang perlu diketahui. Perusahaan KBS Group adalah perusahaan yang menyimpan berjuta-juta kenangan. Yuliana membarengi ucapannya dengan senyum sarkas. Dua pasang bola mata melotot tajam ke arah Yuliana. Raharja dan Bastian saling bertatapan, meremas kuat kedua jari jemarinya. Wanita ini berani-beraninya mengecam kita di kondisi seperti ini. Dilarang merekam. Matikan kamera kalian. Teriak para orang suruhan Raharja, yang tiba-tiba bermunculan di samping kerumunan orang banyak. Saluran berita langsung terputus. Ibu, kamu terlalu berani mengambil keputusan besar ini tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya untuk keselamatanmu dan Liana. Pekik batin Raihan. Dia bergegas bangkit, lalu menyambar kunci mobil yang tergeletak di meja hias. Berjalan tergesa-gesa ke tempat parkir. Pelayan melongo bercampur linglung, kenapa tuannya sebegitu cemasnya?
Pergi tanpa makan mengisi perut yang kosong. Next episode. Akankah Yuliana terselamatkan? Bagaimanakah kabar Liana? Apakah yang akan dilakukan Raihan?